Mengirim anak ke barak itu dangkal. Barak itu didisiplinkan tubuhnya. Fungsi barak militer mendisiplinkan tubuh. Bukan mengajak orang berpikir itu. Kenapa enggak Gibran dikirim ke barak? Atau ayahnya? Rocky Gerung menilai bahwa mengirim anak-anak ke barak militer sebagai bentuk pendidikan karakter adalah pendekatan yang dangkal karena hanya mendisiplinkan tubuh, bukan pikiran. Namun, justru disinilah letak kekeliruan logis dari pemikiran Rocky Gerung. Ia telah memisahkan tubuh dan pikiran, seolah keduanya tidak saling mempengaruhi. Padahal dalam kenyataannya, pembentukan karakter dimulai dari pembiasaan dari hal-hal yang fisik, rutinitas, dan tertib. Seorang anak yang terbiasa bangun pagi, menghormati otoritas, dan menjalani aturan hidup sederhana akan jauh lebih siap menghadapi tantangan hidup dibanding yang bebas liar tanpa arah. Disiplin bukan penghalang berpikir, ia adalah fondasi berpikir jernih. Rocky Gerung juga mengatakan bahwa kenakalan anak adalah ekspresi kreativitas. Pernyataan ini terdengar romantis, namun sangat problematik. Sayangnya, di dunia nyata, kenakalan yang tidak dibimbing bukan menciptakan seniman atau pemikir hebat, melainkan kerusakan sosial yang makin sulit dikendalikan. Kreativitas tanpa batas moral dan tanggung jawab hanya akan melahirkan kekacauan. Apakah seperti membuli teman, membangkang guru, atau merusak fasilitas umum adalah kreativitas yang harus dibiarkan? Tidak. Anak-anak membutuhkan batas, bukan pembiaran atas nama ekspresi. Jika barak militer dituduh membunuh daya pikir, maka pesantren pun bisa dianggap demikian. Padahal kita tahu, tempat dengan kedisiplinan tinggi seringkali justru melahirkan manusia-manusia unggul dan berintegritas. Rocky Gerung juga menyindir dengan nada politis, menyebut kenapa Gibran atau ayahnya tidak dikirim ke barak militer. Ini bukan argumen substantif, tapi retorika populis yang melemahkan nilai kritik itu sendiri. Kita membahas kebijakan publik, bukan saling sindir personal. Kang Deddy Mulyadi, Bapak Aing, tidak sedang membangun rezim otoriter kecil. Ia sedang bereksperimen sosial yang berani membentuk anak-anak bermasalah menjadi pribadi yang lebih terarah. Mungkin tidak sempurna, tapi jauh lebih konkret dibanding hanya berretorika tanpa solusi. Rocky Gerung memang piawai dalam retorika, tapi sayang, masyarakat tidak hidup dari kutipan dan perumpamaan. Mereka butuh solusi. Kritik Rocky Gerung seperti berasal dari menara gading, tinggi, bergaung, tapi tak pernah menyentuh tanah di mana rakyat berpijak atau berdiri. Rocky Gerung pandai membongkar logika orang lain, tapi sepertinya belum pernah kita dengar yang membangun satupun gagasan yang bisa diterapkan. Rocky Gerung, ia selalu menuntut kebebasan berpikir, namun setiap pemimpin yang berpikir berbeda darinya justru ia cap salah. Paradoksal, bukan? Dalam debat, memang Rocky Gerung bisa terdengar meyakinkan, tapi jika dicermati, seringkali yang dibela hanya permainan kata, bukan kebenaran. Salam hormat, Sampurasun.